Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita, mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, seperti biasa, mari anak sekalian kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi ilmu yang kita dapatkan bersama-sama. Mari. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Amin. Ya, sehat semuanya anak sekalian? Alhamdulillah. Ya, itulah harapan Pak Tony. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kalian sehat jasmani, sehat rohani, jaga iman, jaga imun. Ya, anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang menuntut ilmu. Ya, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ya, setelah kalian memperhatikan, ya, cobalah dengarkan penjelasan dari Pak Tony terlebih dahulu untuk membuka relung hati kita. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh akan terasa dekat. Waktu yang lama terasa singkat. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dan dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Alam raya yang Allah ciptakan ini penuh dengan berbagai macam rahasia yang dikandungnya. Bumi, langit, laut, dan yang ada di sekitarnya adalah bagian dari alam raya yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Bagaimana dapat mengetahui rahasia yang ada di perut bumi, di dalam lautan, dan di ruang angkasa jika tidak melalui ilmu pengetahuan? Maka sungguhlah tepat Allah menjadikan manusia sebagai wakilnya di muka bumi ini. Karena manusia memiliki potensi pengetahuan untuk mengelola, mengurus, dan memanfaatkan alam raya yang ia ciptakan. Agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, Allah janjikan dengan derajat yang tinggi di sisinya. Apalagi di sisi manusia lainnya. Demikian pula Rasulullah yang menganjurkan setiap umat Islam agar menuntut ilmu setinggi-tingginya. Rasulullah menyatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu sama besar pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan ia memerintahkan agar menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di negeri terdekat saja, tetapi ia memerintahkan mencari ilmu walaupun harus dengan jarak yang sangat jauh. Sabdanya, carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Demikianlah sebagai motivasi kepada umat Islam untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, coba sekarang carilah ya oleh kalian tokoh-tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Kemudian coba kamu bandingkan dengan kenyataan umat Islam saat ini. Ya, itu tugas kalian. Nah, kemudian mari kita mengkritisi sekitar kita. Ya, dengarkan dan cermati kisah di bawah ini. Di zaman yang serba cepat, canggih, serba praktis ini, seseorang dituntut untuk dapat memanfaatkan kecanggihan hasil rekayasa manusia dalam bidang teknologi dengan sebaik-baiknya. Betapa tidak, tanpa mempedulikan hal tersebut, seseorang akan tertinggal jauh ke belakang dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Selain itu, kemampuan penguasaan dan penggunaan perangkat teknologi dapat terhindar dari upaya-upaya jahat yang dapat merugikan dirinya, seperti penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya. Sebagai contoh,
Pak Sulaiman Lubis adalah seorang trainer yang memiliki pengalaman memberikan pelatihan ke berbagai kota dalam dan luar Pulau Jawa. Suatu ketika, ia diundang untuk memberikan pelatihan di sebuah kota di Kalimantan Timur. Karena undangan yang mendadak, ia pun tidak sempat mempersiapkan materi yang cocok yang akan ia sampaikan. Walaupun demikian, ia tidak kehabisan akal untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam perjalanan udara menuju ke kota tujuan, ia sempatkan untuk membuat bahan presentasi. Dengan mencari sumber-sumber dari internet, merancang materinya menggunakan laptop yang memang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Kemudian setelah pesawat itu mendarat, seketika ia mengaktifkan kembali telepon genggamnya. Saat diaktifkan, ia mendapatkan sebuah pesan yang masuk ke telepon genggamnya. Dia telepon dan ketika dibuka ternyata isi daripada pesannya adalah agar ia segera mentransfer sejumlah uang untuk keperluan kuliah putranya di kota Yogyakarta. Maka tidak berpikir panjang, ia pun segera mengirimkan menggunakan layanan SMS banking melalui telepon genggamnya sendiri. Itu adalah suatu cerita. Dari kisah di atas, bagaimana pendapat kamu tentang manfaat yang dihasilkan dari kemajuan teknologi? Apakah teknologi yang modern dan canggih itu dapat mempermudah kehidupan manusia? Apa saja manfaat lain dari kemajuan teknologi? Coba tuliskan pula dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan dalam bidang teknologi tersebut. Itu tugas kalian. Sekarang kita lanjutkan dengan memperkaya hasanah. Coba kita pahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Pertama, kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca atau belajar. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Terus kemudian kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban. Walaupun memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul yang membedakan laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba atau abid untuk menjadi khalifah yang sukses. Maka sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan? Demikian pula sebagai hamba untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan tertinggi kepada Allah dan makhluk-makhluknya yang gaib dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak buaya hingga ke liang lahat. Sekarang hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu itu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi dalam dua bagian, yaitu fardu kifayah, satu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah itu apa sih?
Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu ekstrak, serta ilmu-ilmu lainnya. Maksudnya apa di sini? Fardu kifayah tidak semua orang itu wajib mempelajari, tapi cukup sebagian saja yang mempelajarinya. Ya, nah sekarang fardu ain, ya, wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Ya, apa jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang Muslim dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya, itu wajib diketahui. Ya. Terus kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, tadi sudah dua, sekarang yang ketiga. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Dalam hadis dikatakan bahwa penuntut ilmu adalah penuntun rahmat, dan penuntun ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahala bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim itu mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Kemudian yang keempat adalah lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya itu lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Nah, itu perlu kita cermati. Kemudian yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang selanjutnya adalah diberikan pahala, ya, seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Masjid Allah, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, sekarang tugas untuk kamu, kemukakanlah beberapa argumentasimu. Mengapa umat Islam saat ini jauh tertinggal dengan umat yang beragama lain? Padahal dahulu mereka belajar dari Islam. Bagaimana solusinya agar umat Islam kembali menguasai ilmu pengetahuan seperti masa lalu? Nah, tugas bagi kalian. Sekarang kita belajar ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Kita baca surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum
idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun, yang artinya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk perdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat Taubah ayat 122. Nah, kandungan daripada ayat ini adalah Allah menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang. Bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama Islam. Supaya apa? Ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Kemudian dalam surat Ar-Rahman ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard, fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ya. Orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Ya. Dalam hal ini Rasulullah telah bersabda, yang artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Ya. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agama serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Karena Rasulullah telah bersabda, An Abdillah bin Umar wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayah. Artinya dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku, walaupun hanya satu ayat dalam Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Apabila umat Islam telah memahami ajaran-ajaran agamanya dan telah mengerti hukum halal dan haram serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan, dapat melaksanakan perintah agama dengan baik dan dapat menjauhi larangannya. Dengan demikian, umat Islam menjadi umat yang baik, sejahtera dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan umat. Maka tidaklah dapat dibenarkan bila ada orang-orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja. Apabila untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Kemudian kita lihat hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa in talabil ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta hayatan fil bahri. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, kemudian ada satu cerita yang sebenarnya akak dari batu. Sebelum menjadi ulama besar yang sangat produktif dalam menghasilkan sebuah karya, Ibnu Hajar saat masih menuntut ilmu terkenal sebagai seorang anak yang bodoh dan beban. Ya, ia pernah merasa putus asa dan lari dari tempat ia belajar karena merasa sangat tidak paham dengan ilmu yang diberikan guru kepadanya. Kemudian semakin ia diberi penjelasan, maka semakin ia tidak mengerti maksudnya.
waktunya lebih banyak untuk menyendiri dan merenung di pinggir sungai. Pada saat merenung, mendadak ia tersentak oleh tetesan air pada batu yang didudukinya itu. Ternyata pada satu sisi batu itu, di mana air tersebut menetes, terlihat ada lubang di sana. Ya. Kemudian disitulah tumbuh lagi semangatnya untuk belajar lagi, karena ia berkeyakinan jika batu saja dapat berlubang oleh tetesan air, ya tentu hati manusia yang lunak akan tertembus pula oleh siraman ilmu pengetahuan. Akhirnya sejarah mencatat, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani adalah sebagai ulama yang hebat dan terkenal dengan luas ilmunya. Nama Ibnu Hajar atau anak batu, Ibnu Hajar sendiri adalah artinya anak batu, ya, karena erat kaitannya dengan legenda yang menyatakan bahwa kegemilangannya dalam ilmu pengetahuan berasal dari terinspirasinya ia oleh sebuah batu yang berubah oleh tetesan air, ya itu. Nah, kemudian menerapkan perilaku mulia. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami surat At-Taubah ayat 122 diantaranya tergambar dalam aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang berilmu, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim bisa mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya bisa terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, jika tidak bisa menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, ya, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Kemudian yang ketiga, jika tidak bisa menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengar. Lalu yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak bisa, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuannya seperti menyediakan tempat untuk melaksanakan pengajian dan lain-lain, ya. Kemudian yang kelima, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, akan menjadi orang-orang yang celaka. Ya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, rangkuman daripada semua ini adalah pertama, fungsi ilmu adalah mencerdaskan umat. Yang kedua, tidak dibenarkan untuk ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja. Apabila untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri. Yang ketiga, pentingnya memperdalam ilmu pengetahuan, mengamalkannya dengan baik dan menyebarluaskan. Yang keempat, ayat di atas yang menjadi acuan kita yang berhubungan dengan kewajiban belajar dan mengajar. Terdapat beberapa sumber yang tentunya harus kita kaji lebih dalam lagi, karena dari sekian kitab-kitab tafsir yang sudah ada ternyata berbeda dalam menafsirkannya. Namun pada pokoknya ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban manusia untuk belajar dan mengajar agama. Yang kedua, ayat ini memberikan anjuran tegas kepada umat Islam agar ada sebagian dari umat Islam yang memperdalam ilmu. Yang ketiga, pentingnya mencari ilmu juga mengamalkan ilmu. Yang keempat, pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. Kemudian yang kelima, hendaklah jihad itu dibagi kepada jihad bersenjata dan jihad memperdalam ilmu. Lalu yang keenam, antara jihad berperang dan jihad memperdalam ilmu agama, keduanya penting dan keduanya saling mengisi. Ya,
Itulah pelajaran kita untuk kali ini. Mudah-mudahan dengan ini kalian semakin semangat dalam menuntut ilmu. Ya, mari kita akhiri pelajaran kita dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.